juga semua untuk yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Allah pada saat pagi siang hari ini. Kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Haleluya. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Nyanyian Ciara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi situasi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita pandemi ini sudah mau berlalu ketika kita sudah mulai bisa beribadah kembali. Tetapi ternyata bangkit lagi. Artinya ini harus menjadi koreksi yang paling dalam bagi setiap orang Kristen terutama. Haleluya. Di sini firman Tuhan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudaraku, kalau pada zaman dahulu orang melayangkan mata ke gunung, ya, atau ke langit melihat bintang, pasti karena ingin menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Kalau orang pergi ke puncak, pasti ingin melihat gunung yang hijau, ingin refreshing. Tetapi pada saat siang hari ini, kalau ada orang yang melayangkan matanya ke langit, ke arah mana saja, mereka sedang mengalami kegundahan. Mereka mengalami kegalauan karena tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat pandemi ini seolah-olah tidak kunjung selesai. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita. Tetapi toh ternyata masih banyak juga orang yang mengabaikan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini orang melihat ke langit, melihat ke arah kanan, ke arah kiri, mereka sedang mencari jawaban. Apa sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini, teristimewa di Indonesia? Saudaraku, COVID ini menebarkan ketakutan. Kalau COVID yang pertama, saya jarang sekali mendengar ambulans, sirine ambulans. Tetapi justru sekarang setiap hari, dan bukan hanya sekali, bisa 10 kali lebih kami dengar suara sirinenya. Seolah-olah menambah kecemasan dan kengerian bagi setiap orang yang mendengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seolah-olah COVID ini membayangi, menjadi sebuah bayangan kematian. Karena apa? Karena kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa.
siapa, berhadapan dengan siapa. Untuk itu pada saat siang hari ini kita harus tahu sebenarnya mengapa hal ini harus terjadi dan bagaimana kita harus menyikapinya sebagai orang percaya. Setiap orang, setiap hari kalau ketemu yang dibicarakan COVID, saudara. Tetangga saya itu kalau mereka pas bertemu sama, mereka bicara COVID. Hanya COVID yang diceritakan. Oh, di sana begini, di sana begini. Oh, di situ ada yang mati kemarin. Setiap hari diumumkan ada yang mati. Saudaraku, orang Kristen pun banyak yang terlibat berbicara, terus membicarakan COVID. Kenapa? Kenapa kita harus terus membicarakan COVID? Kenapa kita tidak membicarakan Yesus kita? Yesus kita yang lebih dahsyat dari segala apapun. Itu yang seharusnya kita bicarakan. Dimanapun posisi kita ada, di rumah kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, kita harus tahu bahwa Yesus kita lebih dahsyat dari segala virus apapun. Itulah yang akan membuat engkau kuat. Itulah yang akan membuat engkau tenang menghadapi situasi ini, sehingga tidak perlu ada kecemasan dan ketakutan menjadi paranoid. Karena itu semua akan mengakibatkan stres di dalam diri kita. Dan ketika stres, gampang sekali COVID itu masuk. Karena COVID itu mencari orang yang sedang stres, orang yang lemah dicari. Tetapi kalau saudara tetap kuat, saudara tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita, COVID itu tidak laku. Yang penting saudara dan saya tetap harus bijaksana. Prokes harus tetap berjalan. Kenapa ini COVID meledak lagi? Karena beberapa terakhir ini saya lihat, kalau saya contohnya pas keluar, saya lihat banyak sekali mereka yang tidak mau pakai masker. Mereka seolah-olah berpikir COVID itu sudah berlalu. Mereka mengabaikan prokes. Inilah akibatnya, karena tidak bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang dilanda bukan hanya ketakutan, tapi dunia, bahkan setiap orang bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Sudah 1,5 tahun loh. Bayangkan saja. Sudah 1,5 tahun, tapi belum ada titik terang untuk menyelesaikan. Semua masih merapat. Mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kita lihat di dalam Yeremia 30 ayat 15. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Haleluya. Kalau kita melihat ayat ini harus membuat introspeksi bagi seluruh dunia. Introspeksi bagi setiap orang percaya. Kita melihat banyak kepedihan, banyak tangisan, banyak cerita. Kenapa? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Bolehkah kita introspeksi diri? Saya rasa kalau penduduk dunia ini introspeksi semua, selesai COVID ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, maka aku melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah
melakukan semuanya ini kepadamu. Tuhan melakukan semua ini kepada dunia, kepada bangsa kita. Kalau Tuhan murka, saudara, pasti kita tahu kenapa Tuhan murka. Karena kesalahannya sudah sangat banyak. Lihatlah Sodom dan Gomora, hanya satu malam habis. Lihatlah air bah, 40 hari 40 malam semua lenyap. Itu kalau Tuhan sudah murka. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit sampar ini, kalau kita baca di Perjanjian Lama, ini sebenarnya sebuah bentuk penghukuman bagi umat Tuhan yang melanggar, yang banyak melakukan dosa. Habakuk 3 ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Haleluya. Mendahului murka Tuhan itu penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Bukankah rata-rata COVID ini demam? Iya kan? Diawali dengan demam dulu kan? Sudah ada ayatnya. Memang tidak disebut di sini COVID, tapi sebutnya penyakit sampar. Karena penyakit sampar ini membunuh banyak orang, mengorbankan banyak orang. Sebenarnya kalau kita baca di Perjanjian Lama, hal yang terjadi sekarang ini sudah ada. Amos 8 ayat 2 dan 3. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyiannya di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Haleluya. Yeremia 16 ayat 4 dan 5. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Haleluya. Ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah sebuah gambaran yang sekarang ini sedang terjadi. Nyanyian di bait suci, banyak gereja yang tutup kan, gak ada lagi. Saudara dan saya yang masih ada saat ini, dan gereja-gereja yang masih membuka secara online. Nyanyian itu akan menjadi ratapan. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat menyelesaikan pandemi ini. Saudaraku, mayat akan dibuang begitu saja. Dan ini sudah terjadi loh, saudaraku. Mungkin bukan di Indonesia, pasti saudara tahu. Di negara-negara lain, pandemi ini mereka tidak mampu lagi menguburkan mayat, sehingga mayat itu dibuang dan dijadikan makanan burung. Itu nyata, itu terjadi saat ini. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan marah, jangan coba-coba, karena tidak ada yang dapat menghadapi
Saudaraku, gambaran-gambaran yang sedang terjadi saat ini persis yang terjadi ketika pada zaman Yeremia dan zaman Amos. Firman Tuhan mengingatkan saat ini, karena dosamu sudah sangat banyak. Bahkan Amos mengatakan, aku tidak akan memaafkannya lagi. Mengerikan. Kalau pengampunan Tuhan sudah tidak ada lagi, kita mau dibawa kemana? Kita mau dibawa kemana kalau tidak ada lagi pengampunan Tuhan? Oleh karena itu, oleh saat itu, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni setiap apa yang menjadi pelanggaran kita selama ini. Firman Tuhan berkata, mereka akan mati karena penyakit yang mematikan, yang membawa maut. Mereka tidak dikuburkan. Bayangkan, mereka dijadikan makanan burung. Baru kali ini kan pandemik di seluruh dunia ini membuat ada orang yang membuang mayat sembarangan. Karena mereka juga ketakutan, tidak berani mendekat. Tempat-tempat perkampungan menjadi sepi. Orang mikir 2 kali kalau untuk datang. Karena apa? Karena segala apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi yang sedang terjadi ini sebenarnya adalah penggenapan firman Tuhan. Apabila Tuhan sedang murka atau mengarah kepada umatnya, inilah sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi manusia ini tetap aja tidak sadar, tidak mau berubah, tidak mau kembali ke jalan yang benar. Mereka tetap merasa, aduh ini kan cuma penyakit. Saudara, memang ini penyakit. Tapi lihatlah penyakit ini, nggak berbulan-bulan, nggak hitungan minggu, bahkan hanya cuma 2-3 hari pergi, 2-3 hari pergi. Kalau penyakit biasa yang kita alami, pasti ada jeda waktunya cukup panjang. Ini tidak lagi. Kalau saudara lewat depan rumah sakit itu sudah sampai di luar setiap rumah sakit, saudara, mengerikan. Sesuatu yang sangat mengerikan kalau Tuhan sudah murka. Mengapa Tuhan melakukan ini semua? Kenapa Tuhan izinkan ada terjadi ini semua? Kenapa? Kita perlu bertanya. Apa Tuhan gak mengasihi kita lagi? Apa Tuhan tidak mengasihi umatnya lagi? Justru karena Tuhan mengasihi. Karena mungkin ketika engkau disentil pelan, engkau tidak berubah. Ketika engkau disentil lebih keras lagi, engkau tidak berubah. Maka Tuhan kerjakan ini supaya engkau tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dapat engkau atasi. Dengan pikiranmu, dengan tenagamu, dengan uang. Supaya engkau tahu menghargai keberadaan Tuhan dalam hidup. Ini sebenarnya Tuhan mau. Tuhan mau kita menghargai keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu ada. Dia harus kita puji, Dia harus kita tinggikan, Dia harus kita muliakan di dalam hidup kita, karena kita ini milik Tuhan. Tetapi kenapa manusia ini tidak peduli? Mereka senantiasa memikirkan hanya kepentingannya sendiri. Mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri, peduli kepada kepentingan sendiri, dan tidak pernah mau peduli dengan Tuhan. Apatah lagi berbagi waktu untuk Tuhan.
ketika melihat orang pergi ke gereja. Inilah saatnya. Dapatkah engkau mengatasi persoalan seperti ini? Makanya Tuhan mengingatkan, dengan situasi yang seperti ini dan situasi yang sangat-sangat mencekam ini, kita baru sadar bahwa sebenarnya kita butuh Tuhan. Tuhan gak mau hanya sekali-kali dibutuhkan kalau engkau perlu. Banyak kan orang Kristen itu seperti itu. Waktu sakit aja dia minta berdoa sama Tuhan. Waktu susah aja dia datang minta pertolongan Tuhan. Ketika tidak punya jalan berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong buka jalan sama saya. Tetapi ketika sudah diberikan jalan, adakah kau mau setia? Adakah kau mempertahankan kasihmu kepada Tuhan? Lihatlah, yang sudah mulai surut bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena manusia kembali lagi. Yang ketika pandemi mereka berdoanya kencang-kencang karena takut dibayangi dengan kematian. Selesai pandemi, santai dulu nggak kebaktian dulu lah, nggak usah berdoa dulu lah. Ini yang seperti inilah harusnya mengambil sikap bertobat. Jadi karena situasi pandemi ini sebenarnya sumbernya adalah manusia. Sumbernya adalah manusia yang terus hidup di dalam dosa. Dosa ini bagaikan makanannya sehari-hari. Tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Tuhan gak ngasih saya langsung duit kok. Kalau kita bertuhan, bukan berarti Tuhan langsung kita ngasih duit sama kita, tapi Tuhan pakai jalan memberkati engkau ketika engkau bekerja dan berusaha. Enak dong kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan langsung turunkan uangnya. Tambah gak bertobat lagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengatakan kalau seperti ini situasinya, dari manakah pertolongan? Saya mau tanya, dari mana? Siapa yang menolong saudara? Pemerintah hanya bisa menghimbau, ya kan? Pakai protokol kesehatan, itu sudah luar biasa. Minum vitamin. Saudaraku, hanya itu yang bisa dikerjakan. Selain membantu mereka untuk merehab supaya yang sakit menjadi sembuh. Tapi untuk menghentikannya tergantung saudara dan saya. Maukah kita ini berubah? Maukah manusia ini berubah dari kedegilannya, dari kekerasan hatinya? Kalau nama Tuhan mengatakan dari manakah akan datang pertolonganku, maka di ayat kedua mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Tidak ada pertolongan dari yang lain. Kalau medis dapat menolong saudara dan saya, semua yang sakit itu pasti sembuh. Medis ini berusaha. Kita harus menghargai mereka, sudah sangat capek karena begitu banyaknya pasien. Tapi kemampuan mereka pun terbatas. Hanya Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini yang dapat menolong saudara dan saya. Maka jangan pernah pisahkan dirimu dari Tuhan. Maka minggu kemarin firman Tuhan mengatakan melekat sama
mati kering masuk dalam dapur berapi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hal-hal yang seperti inilah yang saat ini sedang terjadi. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudaraku, lalu apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Kita juga harus perlu tanya, apa sebenarnya sih yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita ini? Keluaran 23 ayat 25. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Sebenarnya syaratnya gampang banget, tapi banyak manusia tidak peduli. Banyak manusia yang mengabaikan. Firman Tuhan siang hari ini mengatakan, kamu harus beribadah. Kamu harus beribadah. Catat di rumahmu, tulis, kamu harus beribadah, supaya diberkati rotimu dan minumanmu, dan dijauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Kita harus beribadah. Kenapa kita perlu beribadah? Karena pada saat ibadah kita puji tinggikan Dia, kita agungkan dan muliakan Dia, dan kita menerima kebenaran firman yang akan menuntun hidup kita hari lepas hari. Makanya harus beribadah. Mengapa? Orang percaya juga banyak yang menjadi korban dalam pandemi ini. Banyak kan? Apalagi pandemi yang pertama. Kenapa? Kalau namanya pandemi, saudaraku, sasarannya siapa saja. Sasarannya siapa saja. Maka sekalipun kita adalah orang percaya, kita tetap harus bijaksana. Dan harus bijaksana. Kalau pemerintah menghimbau prokes, pakai dong prokes. Apa sih susahnya? Pakai, kenapa? Kok sulit banget orang Indonesia ini disuruh pakai masker ketika sudah mulai reda, mereka tinggalkan itu masker, tinggalkan itu cuci tangan, tinggalkan itu jaga jarak. Padahal itu harus tetap kita lakukan sampai benar-benar dibuktikan bahwa pandemi ini sudah selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Yang pertama tentunya yang harus kita lakukan adalah bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Jangan pernah pisahkan hidupmu dari Tuhan. Dan jangan sembrono. Artinya kita harus bijaksana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir untuk menghadapi situasi yang seperti ini, kita harus siap bertempur. Kita harus siap berperang. Peperangan itu bukan hanya dengan fisik loh. Peperangan itu bisa dengan roh. Kita harus siap berperang dan bertempur. Aku tertarik sekali dengan ayat ini yang hari Jumat disampaikan. Mazmur 144 ayat 1.
dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Haleluya. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Musuh kita saat ini yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita. Kalau musuh yang kita hadapi kelihatan fisiknya, mudah kita lawan kan? Mudah. Kita gebuk aja pakai kayu atau dengan apa saja. Tetapi musuh yang kita hadapi saat ini adalah tidak kelihatan dengan mata kita. Kita tidak tahu kita ketemu dengan siapa, berhadapan dengan siapa orang itu terinfeksi virus COVID apa tidak, kita tidak tahu. Mengapa firman Tuhan mengatakan Dia mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudaraku, bagaimana mungkin kita berperang menggunakan tangan dan jari kita kalau musuh kita aja tidak kelihatan? Tetapi yang dimaksud di sini, gunakan tanganmu, jarimu, lipat, naikkan doa. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa adalah senjata yang paling canggih untuk melumpuhkan musuh kita. Dan doa juga menjadi benteng pertahanan kita dari serangan musuh kita. Tuhan mau, firman Tuhan mengajarkan, Tuhan sudah mengajar kita, tangan kita, jari kita untuk bertempur, untuk berperang. Gunakan, lipat tanganmu, berdoa. Itu yang sekarang dikehendaki Tuhan, supaya seluruh bumi ini bertobat. Ketika engkau berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan, maka belas kasihan Tuhan pasti terjadi. Kita lihat 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Doa, doa kita semua, doa seluruh bangsa di bumi ini sedang ditunggu oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, artinya umat Tuhan, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada umat yang lain yang di atasnya nama Tuhan Yesus disebut. Hanya nama saudara dan saya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang dituntut Tuhan saat ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku. Wajah Tuhan saat ini sedang disembunyikan. Kenapa? Dia tidak mau melihat dosamu. Dia tidak mau melihat begitu banyak pelanggaranmu selama ini. Engkau tidak peduli kepada Tuhan, tidak mau membagi waktumu untuk Tuhan. Padahal situasi seperti ini, engkau menjerit, minta tolong sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ingat, bukan hanya berdoa dan merendahkan diri mencari wajah Tuhan, tapi di sini dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Haleluya. Semua manusia harus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dari jalan-jalan yang
ketika manusia sudah berbalik dari kejahatan, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga. Ingat, Tuhan mendengar doamu ketika engkau melakukan. Aku akan mendengarnya dan mengampuni dosa mereka. Ketika dosamu sudah diampuni, ketika dosa seluruh umat manusia di bumi ini sudah diampuni, berbalik dari kejahatannya dan mencari wajah Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Kalau kita dituntut Tuhan sebagai orang percaya yang di atasnya nama Tuhan kita disebut, mari semua orang-orang yang percaya menyebut dirinya adalah pengikut Kristus, mari berbaliklah engkau dari kejahatanmu, berbaliklah engkau dari segala pelanggaran, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan, berdoa, minta pengampunan, minta belas kasihan, maka negeri ini akan dipulihkan. Bukan negeri doang, hidup saudara dan saya dipulihkan. Bukan hidup saudara dan saya doang, tapi seluruh muka bumi juga akan dipulihkan melalui doa orang-orang yang percaya, doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita sudah berbalik dari setiap kejahatan kita, maka firman Tuhan berjanji di ayat 3 Mazmur 121 mengatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, ketika kita mencari wajah Tuhan dan Tuhan mendengar dari surga, maka akan terjadi penjagaan Tuhan. Yesus Kristus yang kita sebut penjaga Israel itu yang akan menjaga engkau. Dia yang akan menjaga engkau, dia yang akan melindungi engkau. Bahkan di ayat ke-6 mengatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dia, Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini, dia yang akan menjaga, menolong kita sedemikian rupa. Bahkan firman Tuhan berkata, dia siaga menjaga kita 24 jam. Kenapa saya katakan 24 jam? Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pun tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang malam. Kita akan dijaga oleh penjaga kita, yaitu penjaga Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan pernah engkau melepaskan dirimu dari penjaga Israel ini. Bahkan firman Tuhan di ayat 7 dan 8 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dengar, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Artinya ketika engkau keluar dari rumahmu untuk mengerjakan aktivitas hidupmu dan kembali masuk, Tuhan terus menjaga hidup. Itulah janjinya bagi setiap kita. Pemulihan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Harus dimulai dari pribadi lepas pribadi, umat Tuhan. Ingat, ketika
umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Indonesia butuh lawatan Tuhan. Indonesia butuh kuasa Tuhan terjadi atas bangsa ini dan juga seluruh bumi ini. Dimulai dari pribadi lepas pribadi kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengingatkan, ketika engkau merendahkan diri dan berbalik dari kejahatan, aku akan mengampuni mereka. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat penuh kasih. Mengapa kita masih mengeraskan hati? Mengapa kita masih tidak peduli dengan keberadaan Tuhan yang seharusnya kita puji dan tinggikan? Karena kita ini adalah 100% milik Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, bertobatlah ketika engkau masih melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan. Minta ampun, berbaliklah engkau dari kejahatan dan cari wajah Tuhan, maka Dia akan berdiri tegak menjadi penjaga